Ini adalah AI automation yang saya buat untuk keperluan admin warehouse. AI ini dapat mencatat untuk barang masuk dan juga barang keluar, serta mampu membuat report ataupun laporan berbentuk CSV dan juga analisis sederhananya. AI automation ini sudah saya integrasikan dengan bot Telegram. Jadi di sini kita bisa coba mengirimkan pesan seperti di sini barang masuk material produksi A35 dengan jumlah 10 kg pada tanggal 17 Juli 2025 diterima oleh Pak Surya. Di sini kita bisa execute dulu workflow yang ada di NET-nya. Kemudian kalau kita simak di sini waiting for you to create an event in Telegram. Jadi di sini kita bisa send saja untuk message-nya. Lalu di sini sudah menuju ke cabang untuk penambahan data dan di sini sudah berhasil dieksekusi. Begitu juga dengan not validate dan dia valid datanya ya. Kemudian akan ditambahkan ke spreadsheet database kita untuk barang masuknya dan kemudian di sini sudah berhasil ya data yang dimasukkan dan untuk notifikasinya sudah dikirim kembali ke Telegram. Seperti pencatatan berhasil dilakukan dengan data sebagai berikut. Ini benar ya pada tanggal 17 Juli 2025. Kemudian incoming yaitu barang masuk dengan nama item ada material produksi A35, kuantitinya 10 kg. Lalu pihak yang bersangkutan ada Pak Surya. Kita akan coba untuk barang keluar ya. Di sini saya akan mengirim untuk barang keluar material produksi A35 dengan jumlah 20 kg tanggal 18 Juli 2025. Ini disetujui oleh Pak Wahyu. Jika kita sudah menyiapkan pesannya, kita boleh langsung klik pada execute workflow kembali. Kemudian kita bisa send message-nya ke bot Telegram. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat dari awal trigger eventnya, dia akan membaca, kemudian masuk ke logika percabangan, dikirim ke basic LLM. Di sini saya gunakan untuk Gemini AI untuk proses parse-nya. Kemudian di sini masuk ke validate data dan berhasil. Di sini dicek apakah data yang dikirim atau pesan yang dikirim itu valid atau tidak. Kalau valid akan dikirim ataupun dimasukkan ke spreadsheet lalu dikirim kembali untuk responnya ke Telegram. Di sini juga sudah berhasil ya. Pencatatan berhasil dilakukan dengan data sebagai berikut. Nah, di sini outgoing betul ya bahwa transaksi kali ini yaitu barang keluar, kemudian material produksi A73, A37, kemudian kuantitinya di sini 20 kg dan pihak yang bersangkutan yaitu Pak Wahyu. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk flow yang membuat laporan ya. Di sini saya sudah menyiapkan pesannya, berikan saya laporan barang masuk dan keluar pada bulan Juli. So di sini kita bisa langsung execute workflow, lalu kita bisa kirimkan saja pesannya ke bot Telegram. Kalau kita simak pada bagian workflow NET kita, dia akan menerima dulu pesannya, kemudian masuk logika percabangan yang di atas ya, yaitu untuk LM report. Kemudian dia akan diparse untuk input dari message-nya menggunakan Gemini AI, lalu di sini diambil untuk datanya, lalu di filtering berdasarkan yang kita mau. Di sini dibuatkan ya untuk resume-nya dikirim ke Telegram lagi dan sekarang dibuat untuk CSV-nya. Kemudian dikirim lagi ke Telegram kita. Dan oke, di sini sudah berhasil ya untuk flow dari pembuatan report pada gudang kita. Di sini untuk CSV-nya juga sudah dan untuk analisisnya juga sudah. Kita akan coba buka untuk CSV-nya. Oke, di sini sudah berhasil diunduh. Kita bisa open file saja. Dan di sini sudah kita buka untuk Excel-nya dan bisa teman-teman lihat di sini ada date, type, name, kemudian quantity, unit dan juga percent. Ini menarik sekali ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman mention di sini, workflow AI automation yang kita buat itu completely free ya, yaitu full gratis. Well, jadi di sini kita bisa langsung masuk ke tutorialnya saja. Silahkan buka NET teman-teman. Di sini saya buka dan jalankan NET yaitu menggunakan Docker dan juga Nginx ya. Kalau misal teman-teman belum mengikuti ataupun belum setup untuk NET-nya, saya sangat sekali sarankan teman-teman menonton video saya yang ini karena di sana saya men-setup untuk NET-nya dengan Docker dan juga Nginx supaya bisa berinteraksi dengan Telegram itu secara gratis. Jadi kita ya nggak perlu VPS karena ada skalanya, kita kan masih belajar ya teman-teman. Jika teman-teman sudah men-setup untuk NET-nya, di sini kita bisa langsung membuat workflow baru. Sini saya akan masuk pada workflow baru saya yang bernama Admin Warehouse YT. Langkah awal seperti yang sudah kita ketahui, di sini kita akan coba tambahkan trigger untuk Telegramnya ya. Di sini kita bisa search saja untuk tele, kemudian kita pilih di sini Telegram. Lalu untuk trigger di sini kita pilih pada on message. Nah, di sini kita akan coba tambahkan untuk kredensial baru ya. Kita akan create kredensial baru. Kemudian untuk akses tokennya di sini silakan teman-teman buka untuk Telegram desktop, Telegram web maupun Telegram mobile. Di sini saya sudah membuka untuk Telegram web saya. Silakan teman-teman cari pada search bar Telegram untuk botfather. Oke, silakan teman-teman pilih saja untuk botfather yang seperti ini ya, username-nya botfather. Kemudian di sini saya coba close dulu. Nah, di sini kita pilih pada menu new bot ya, create a new bot.
Di sini kita diminta untuk memberikan nama pada bot kita. Di sini saya berikan untuk admin warehouse YT, kemudian kita kirimkan saja. Lalu di sini bot folder meminta untuk kita buatkan username dengan diakhiri _bot. Kali ini saya menggunakan username yang sama dengan nama bot saya, namun saya akhiri dengan _bot. Oke, seperti ini warehouse admin YT _bot, kemudian kita enter saja. Nice, jadi di sini kita sudah berhasil membuat untuk botnya, yaitu warehouse admin YT _bot, dan sekarang kita sudah mendapatkan untuk akses token dari Telegram kita. Di sini kita bisa klik saja pada akses tokennya, nanti akan otomatis di copy ke clipboard, lalu kita bisa masuk saja ke bot yang sudah kita buat. Di sini kita bisa klik apa aja ya, contohnya di sini saya akan start terlebih dahulu pada botnya, lalu kita akan kembali pada node Telegram yang ada di n8n, lalu kita paste saja akses token yang sudah kita dapatkan dari bot father tadi, kemudian kita klik save sebelah sini. n8n akan memberikan notif bahwa credential successfully created dan kita sudah mendapatkan status bahwa connection tested successfully. Jadi di sini kita bisa close saja. Kemudian untuk trigger on-nya di sini kita pilih message saja. Kemudian kita di sini bisa execute step untuk mengujinya secara langsung. Kita bisa back to canvas. Kemudian kita buka untuk lognya supaya kita bisa melihat untuk pesan nanti yang dikirim lewat Telegram. Kemudian jika statusnya sudah waiting for trigger event, di sini kita bisa kirimkan pesan apa saja pada bot kita ya. Contoh di sini saya ketikkan untuk yes, kemudian saya kembali pada node n8-nya, kita tunggu hingga node kita berhasil menerima pesan dari Telegram. Oke, jadi di sini node kita sudah berhasil mengeksekusi dan mendapatkan pesan dari Telegram ya. Bisa teman-teman simak di sini kita dapatkan message dengan objek teks dan value-nya yes, sesuai ya dengan pesan yang kita kirimkan pada Telegram yaitu yes. Oke, ini adalah satu langkah yang bagus ketika kita ingin memulai berinteraksi dengan Telegram ataupun end user. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk percabangan atau pengkondisian dengan node if. Silakan teman-teman pilih saja di sini if. Kemudian untuk bagian value pertama sebelah sini kita akan coba cari nih pada node Telegram, pada objek teks. Di sini kita drag and drop saja, kita masukkan ke value 1. Kemudian di sini kita pilih is equal to-nya menjadi string, kemudian kita pilih contains. Jadi di sini kita lacak pesan yang dikirim oleh pengguna ataupun admin warehouse, apakah ada kalimat yang mengandung laporan gitu ya. Kalau ada nanti akan kita arahkan untuk flow ke LLM laporan. Jika enggak ada ya, dalam artian di situ barang masuk ataupun barang keluar aja, kita arahkan ke flow penambahan barang. Oke, jadi di sini kita bisa back to canvas terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah punya dua node. Di sini saya coba kecilkan terlebih dahulu dan sembunyikan untuk lognya. Kita akan memulai pada node yang false dulu, yaitu pencatatan barang masuk dan barang keluar. Karena kalau kita mulai dari true yaitu laporan, itu agak nggak masuk akal kalau semisal laporan dari 0. Jadi di sini kita asumsikan kita akan membuat fitur untuk pencatatan barang masuk dan barang keluar terlebih dahulu. So, di sini kita bisa klik pada plus dari flow false. Kemudian di sini kita bisa cari saja untuk basic LLM chain, kita pilih. Kemudian untuk modelnya sendiri di sini kita tambahkan. Kemudian kita bisa pilih pada Gemini chat model. Sekarang kita akan mengambil API key milik Gemini AI. Untuk bisa mendapatkan API key pada Google Gemini AI, di sini kita cukup ketikkan saja Gemini API key Google AI Studio. Kita pilih pada opsi paling atas di sini Google AI Studio. Kemudian kita masuk pada Get API Key dan pastikan di sini teman-teman sudah login terlebih dahulu ya ke Google AI Studio menggunakan email masing-masing. Lalu di sini kita bisa Create API Key. Kali ini kita diminta untuk memilih project pada Google Cloud. Nah, berhubung di sini saya sudah membuatnya yaitu My First Project. Sini saya akan memilih dari My First Project saya, ataupun kalau teman-teman belum memiliki projectnya silakan buat terlebih dahulu. Untuk membuat project pada Google Cloud itu mudah sekali ya. Silakan teman-teman di sini cari saja yaitu cloud.console.google.com. Silakan teman-teman login kembali pada platform Google Cloud ini menggunakan email masing-masing. Jika teman-teman belum memiliki project pada Google Cloud, silakan klik saja pada project sebelah sini. Nah, di sini ditampilkan pada list project yang kita miliki. Jika teman-teman belum memiliki, silakan klik saja pada new project lalu buat sesuai instruksi yang diminta oleh Google Cloud. Oke, jika sudah, di sini kita bisa klik cancel, kemudian kembali pada Get API Key Gemini AI, kita bisa klik saja di sini untuk Create API Key in Existing Project. Oke, jadi di sini untuk API Key-nya sudah berhasil kita buat ya. Kita bisa copy saja, kemudian kita kembali pada platform n8n kita, lalu kita paste pada API Key untuk pembuatan kredensial baru. Jadi di sini kita bisa klik pada Create New Credential, kemudian pada API Key-nya di sini kita akan ubah dengan API Key yang sudah kita dapatkan tadi dari Google AI Studio. Kemudian kita bisa klik save saja. Di sini sudah mendapatkan
menyampaikan pemberitahuan bahwa credential successfully created dan juga status connection tested successfully. Jadi di sini kita bisa close. Kemudian untuk modelnya sendiri di sini kita pilih pada 2.5 flash, atau kalau semisal mau aman kita bisa pilih pada 2.0 yang flash sebelah sini ya. Oke, jika pada konfigurasi Node dari Google Gemini Chat Model sudah seperti ini ya, ini sudah selesai, kita bisa kembali dengan menekan tombol basic LLM Engine sebelah sini. Kita akan lakukan konfigurasi pada Node ini ya teman-teman. Untuk source for prompt-nya kita akan pilih pada define below, dan sebenarnya untuk prompt-nya ini sudah saya siapkan ya, jadi teman-teman nanti tinggal akses saja. Nah, silakan nanti teman-teman akses saja untuk Google Doc admin warehouse code-nya di deskripsi video ini. Sekarang kita bisa scroll down, kita akan cari untuk Node LLM yang append data. Di sini kan untuk yang report ya, kita akan coba tambahkan dulu untuk barang masuk dan barang keluar. So di sini kita bisa scroll down saja. Oke, jadi di sini kita sudah masuk pada append data. Nah, di sini sudah LLM append data, kita akan copy untuk bagian prompt usernya. Kemudian kita bisa kembali pada n8n untuk prompt usernya. Di sini kita bisa paste saja. Jadi kita akan perintahkan untuk ekstrak pesan yang dikirim oleh user dan tolong kembalikan dalam format JSON. Di sini supaya lebih mudah dipahami lagi, saya akan ubah dia menjadi LLM append data. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk chat message, kita add prompt. Untuk type name or ID-nya di sini kita pilih sistem saja, dan untuk message-nya di sini juga saya sudah berikan pada Google Docs-nya. Silakan teman-teman copy paste saja. Di sini untuk sistem message kita akan copy dari extract sampai ke JSON output sebelah sini. Kemudian kita paste pada sistem prompt. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah terakhir untuk konfigurasi pada Node LLM append data, kita akan cek pada require specific output format. Kemudian kita bisa pilih pada output parser sebelah sini. Kita akan tambahkan pada structure output parser. Untuk konfigurasi pada Node structured output parser, schema type-nya kita biarkan default saja untuk generate from JSON example, dan untuk JSON example-nya di sini sudah saya berikan juga untuk contohnya pada admin warehouse code pada Google Docs yang sudah saya lampirkan ya. Di sini kita bisa copy saja. Kemudian kita bisa kembali ke n8n lalu kita paste di sini, dan ini kita ganti saja ya. Kita delete kemudian kita paste. Oke, jadi seperti ini kita bisa back to canvas. Kemudian di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk fungsionalitas pada Node LLM append data. Kita bisa klik pada execute workflow, lalu kita bisa pergi ke Node Telegram. Kita akan masukkan contohnya di sini adalah barang masuk mineral 21 dengan jumlah 2 truk pada 17 Juli 2025 diterima oleh Pak Maman. Di sini kita bisa send message saja, kemudian kita kembali pada workflow n8n kita. Di sini kita bisa lihat ya, untuk Node LLM-nya langsung dieksekusi, kemudian dianalisis oleh Google Gemini Chat Model untuk dilakukan ekstraksi fitur, dan di sini kita sudah mendapatkan untuk hasilnya. Sekarang kita bisa masuk pada Node LLM append data, dan kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil mendapatkan untuk date-nya, kemudian type, name-nya mineral 21, benar ya, kuantitinya 2, unitnya truk, personnya di sini ada Pak Maman. Kemudian di sini kita perlu menambahkan untuk validasi dari data sebelum kita tambahkan ke spreadsheet, karena di sini untuk mencegah human error ya, semisal nanti usernya itu ataupun adminnya kurang menambahkan mungkin unitnya ataupun personnya. Nah, kita akan kirim pesan error ke Telegram dan batalkan untuk penambahan ke spreadsheet. Jadi di sini kita bisa back to canvas, kemudian kita bisa tambahkan untuk node baru. Di sini kita cari saja untuk code. Di sini kita pilih saja untuk run custom JavaScript or Python code. Untuk konfigurasi dari node-nya di sini kita menggunakan mode dari defaultnya ya, run once for all items. Kemudian untuk language-nya di sini kita pakai JavaScript. Untuk nama dari node-nya sendiri di sini saya akan ubah menjadi validate data, dan untuk dari value JavaScript-nya di sini saya akan coba clear terlebih dahulu. Di sini sudah saya berikan juga untuk kodenya di Google Doc yang sudah saya lampirkan ya. Oke, sebelah sini validate data pada bagian append data flow. Di sini kita bisa copy saja dari awal hingga akhir pada node dari validate data sebelah sini. Kemudian kita bisa back to n8n platform. Lalu di sini kita bisa paste saja. Nah, di sini kita bisa langsung execute step untuk kita melihat nih apakah validasi dari data tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum pada node validate data ini sendiri. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, node-nya sudah berhasil dieksekusi, dan untuk validasinya di sini true, yaitu benar ya, bahwa semua data sudah terisi dengan sesuai. Jika sudah seperti ini, kita akan lakukan logika percabangan lagi ya. Kalau semisal is validnya itu true, kita akan tambahkan ke spreadsheet, lalu kita akan kirim pesan konfirmasi bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Atau jika validasinya itu gagal, maka kita akan kirimkan pesan error
ke Telegram. Serta kita kirimkan juga nih formatnya seperti ini loh Pak, Bu, untuk menambahkan data ke aplikasi kita. Jadi di sini kita bisa klik plus, lalu kita akan cari untuk if kembali. Lalu di sini kita bisa pilih pada node if. Lalu di sini akan saya ubah untuk nama dari node-nya. Saya akan ubah di sini jadi node is valid data. Kemudian untuk condition value satunya di sini kita tambahkan untuk is valid ya pada node validate data. Di sini kita drag and drop saja ke is valid pada value 1. Kemudian untuk operasinya di sini kita ubah menjadi boolean, kita set dia ke is true. Oke, seperti ini aja cukup, kita bisa back to canvas. Jadi di sini kita sudah punya dua percabangan lagi. Untuk true dia akan dikirim ke spreadsheet dan konfirmasinya dikirim ke Telegram, dan untuk false kita akan kirim untuk pesan kesalahan ke admin Telegram juga. Jadi di sini kita bisa tambahkan untuk node baru pada flow through, yaitu node Google Sheet. Kita bisa pilih pada node Google Sheet. Kemudian untuk actionnya di sini kita pilih untuk append row in sheet. Untuk kita bisa menambahkan data-data tersebut ke dalam spreadsheet, kita perlu membuat terlebih dahulu nih untuk spreadsheet yang akan kita jadikan sebagai database. Oke, jadi di sini saya sudah membuat untuk spreadsheet baru dengan nama admin warehouse YT. Lalu di sini kita akan tambahkan untuk nama-nama dari kolomnya itu sesuai dengan data yang ingin kita tambahkan. Nah, kalau teman-teman bingung, silakan kembali ke node NetN-nya. Di sini kita bisa back to canvas. Kemudian kita bisa lihat pada is valid data saja yang paling dekat ya. Kita akan tambahkan pada data sebelah sini, yaitu kolom date, type, name, quantity, unit, dan juga person. Jadi di sini saya sudah berhasil menambahkannya ya teman-teman. Ada kolom date, type, name, quantity, unit, person, sama seperti dengan data yang ada di workflow NetN kita. Jadi di sini kita bisa back to canvas dan kita akan lanjutkan konfigurasi pada append row in sheet kita. Lalu seperti biasa untuk bisa menggunakan node dari Google Sheet, kita akan tambahkan untuk kredensial baru. Jadi di sini kita bisa klik pada create new credential. Kita akan hubungkan dengan OAuth 2 ya. Nah, di sini dia meminta untuk client ID dan juga client secretnya. Kita bisa kembali pada halaman Google Cloud yang sudah kita buka sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum membuka, silakan akses saja di console.cloud.google.com. Kemudian teman-teman di sini bisa scroll down saja untuk quick access dan kita pilih pada API and Service, atau semisal nggak ada nih ya di quick access untuk API and Service-nya, teman-teman bisa langsung cari saja di sini API, lalu kita pilih pada API and Service. Oke, langkah awal kita akan melakukan enable atau mengaktifkan service-service seperti Google Spreadsheet dan juga Google Drive. Jadi di sini kita bisa pindah ke bagian library, lalu kita akan cari untuk spreadsheet. Kita pilih pada Google Sheet API. Silakan lakukan enabling ataupun pengaktifkan pada service Google Sheet API. Umumnya dia berada di sebelah sini ya, tombolnya yaitu enable. Kalau semisal nggak ada, silakan klik pada manage saja. Lalu lakukan enabling pada tombol di sebelah sini. Berhubung di sini saya statusnya sudah enable, jadi tombol di sini gunanya untuk menonaktifkan pada service Google Sheet API. Jika sudah aktif, kita bisa kembali pada menu library. Kita akan coba cari untuk service kedua yaitu Google Drive. Kita pilih pada opsi yang pertama yaitu Google Drive API. Silakan lakukan hal yang serupa untuk mengaktifkan service Google Drive API ya teman-teman. Berhubung di sini saya sudah mengaktifkannya, jadi di sini statusnya sudah enable dan kembali ya untuk tombolnya di sini untuk menonaktifkan service tersebut. Jika kedua service tersebut sudah berhasil kita aktifkan, kita bisa move ke bagian credentials. Lalu pada bagian create credentials sebelah sini kita pilih pada OAuth client ID. Untuk application type-nya sendiri kita pilih pada web application. Kemudian untuk name-nya sendiri di sini bebas ya. Saya akan isikan untuk warehouse admin YT. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa scroll down. Kemudian pada bagian authorize redirect URS kita bisa tambahkan URS, dan untuk URL sendiri kita bisa back terlebih dahulu ke NetN. Lalu kita bisa scroll up dan copy pada OAuth redirect URL. Oke, jika sudah di copy kita bisa kembali pada Google Cloud-nya. Kemudian kita paste di bagian URS pertama. Jika sudah, kita bisa langsung saja klik pada create. Google Cloud akan memberikan untuk client ID dan juga client secret-nya. So, di sini kita bisa copy saja untuk client ID-nya. Kemudian kita bisa kembali ke NetN lalu paste pada bagian client ID. Begitu juga dengan client secret-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa scroll down, kemudian copy pada client secret, lalu kita paste kembali pada field client secret. Kalau teman-teman simak, di sini ada tombol untuk sign in with Google setelah kita mengisi client ID dan juga client secret. Namun sebelum kita sign in with Google, kita akan atur dulu untuk scope pada kredensial OAuth yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita bisa kembali pada Google Cloud, lalu kita bisa klik OK saja. Kita akan masuk pada detail dari OAuth client ID pada bagian warehouse admin YT yang baru kita buat tadi ya. Di sini kita bisa pergi pada data access. Kita akan tambahkan untuk scope-nya yaitu untuk spreadsheet dan juga drive.
Di sini silakan teman-teman cari saja untuk Drive, pilih pada googleapis.com/out/drive, lalu silakan cek saja seperti ini. Lakukan hal yang sama pada spreadsheet. googleapi.com/out/spreadsheet, lalu kita pilih pada opsi dari spreadsheet scope tersebut. Oke, jika sudah kita bisa scroll down lalu klik pada tombol update. Kemudian kita bisa scroll down kembali dan klik pada tombol save ya teman-teman. Berhubung di sini saya sudah menambahkannya, jadi di sini tidak ada perubahan yang saya buat ya. Silakan tunggu sampai proses perubahan selesai. Jika sudah, kita akan pindah pada bagian audience, lalu kita scroll down dan pada bagian test user di sini kita bisa add user lalu masukkan email yang sama ya untuk login. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa klik save. Kemudian kita bisa scroll up dan klik pada bagian publish app. Lalu confirm. Sekarang bisa teman-teman simak kita mendapatkan warning untuk melakukan verifikasi di verification center. Nah, kita bisa pergi pada bagian verification center. Namun pada tutorial kali ini karena konsepnya kita akan belajar fundamental terlebih dahulu, verifikasi center ini akan kita skip ya. Tapi jika teman-teman ingin melakukan dan mendeploy sistem ini ke bagian production di bisnis teman-teman, itu wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sekarang kita bisa kembali pada platform N8N, lalu kita bisa klik pada sign in with Google. Di sini kita pilih email yang kita gunakan untuk login ke Google Cloud, membuat project, dan juga membuat credential OAuth tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena kita belum memverifikasi aplikasi dari credential OAuth kita akan mendapatkan warning pada koneksi antara N8N dengan Google Cloud tadi. Tapi ini nggak perlu dikhawatirkan ya, kita bisa klik lanjutkan, kemudian kita bisa buka pada nama domain static kita. Kemudian kita bisa scroll down dan silakan teman-teman allow saja untuk persetujuan yang diminta oleh Google. Lalu klik pada lanjutkan. Oke, jadi di sini untuk koneksivitas dari Google Cloud dengan N8N sudah berhasil. Kita bisa close saja. Kemudian kita bisa lanjutkan konfigurasi pada Node Append Raw in Sheet. Pada bagian resource, di sini kita pilih default saja, Sheet within document. Kemudian operation kita pilih Append Raw. Lalu pada dokumen, di sini kita pilih saja berdasarkan ID ya. Nah, untuk ID-nya itu kita ambil dari mana? Sekarang kita bisa kembali pada Google Spreadsheet yang sudah kita buat sebelumnya. Dan teman-teman lihat pada bagian URL di atas. Silakan teman-teman copy dari sesudah slash D sebelah sini sampai sebelum slash edit ya. Jika sudah, di sini kita bisa copy, kemudian kita paste saja pada N8N di dokumen by ID. Lalu pada sheetnya di sini kita bisa langsung choose saja. Lalu kita pilih pada sheet pertama. Untuk pada bagian mapping column mode di sini kita default saja ya untuk map each column manually. Lalu di sini kita bisa scroll down dan sebenarnya di sini kita bisa lakukan drag and drop lagi. Namun untuk node sebelumnya ini belum di-execute ya. Jadi kita bisa back to canvas. Lalu kita akan exit dulu untuk pada is valid data node. Oke, dia sedang diproses dan sekarang sudah berhasil. Jadi di sini kita bisa lakukan drag and drop pada node append raw in sheet. Nah, jadi ini akan sangat mempermudah pekerjaan kita ketika kita ingin membuat sistem workflow AI automation di N8N. Untuk kolom date, di sini kita bisa drag and drop saja. Seperti ini. Kita akan lakukan hal yang serupa pada setiap kolom ya, teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa langsung execute step untuk menguji coba apakah Node Append Raw in Sheet ini sudah bekerja dengan baik atau belum untuk menambahkan data ke spreadsheet kita. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk node-nya sudah berhasil di-execute dan sekarang kita bisa cek pada Google Spreadsheet dan sekarang kita bisa lihat ya bahwa datanya sudah berhasil ditambahkan. Dan ini benar ya, pada tanggal 17 Juli, kemudian dia barang masuk, name-nya mineral 21, kuantitinya 2, kemudian unitnya truk dan personnya yaitu Pak Maman. Ini mengindikasikan bahwa flow untuk penambahan data kita sudah berhasil. Sekarang kita bisa tambahkan untuk node konfirmasi terakhir yaitu node Telegram. Kita bisa pilih kembali pada node Telegram. Kemudian untuk actionnya di sini kita bisa send attach message yang sebelah sini. Lalu untuk kredensial sendiri di sini kita gunakan kredensial yang sama seperti trigger pada event di workflow kali ini. Lalu di sini dia membutuhkan chat ID. Nah, di sini teman-teman nggak usah pusing, kita bisa kembali pada Telegram kita. Silakan teman-teman cari saja untuk username dari bot ini ya, yaitu user infobot. Kemudian teman-teman bisa ketikkan saja di sini untuk /start, nanti botnya akan mengirim chat ID. Nah, di sini kita bisa copy saja untuk ID-nya, lalu kita bisa kembali ke N8 lalu paste di bagian chat ID sebelah sini. Kemudian kita bisa isikan lagi pada field text, kita ubah dulu ke bagian expression. Dan sebenarnya untuk teks ini sudah saya berikan juga kodenya di bagian Google Docs. Sebelah sini ya teman-teman, silahkan kita copy paste saja, atau kalau semisal mau dilakukan modifikasi sedikit gitu ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu boleh-boleh saja. Jika sudah, kita bisa kembali pada bagian N8 lalu kita paste saja sebelah sini.
Nah, teman-teman juga bisa melihat previewnya di bawah ya, bahwa di sini sudah berhasil didapatkan data-datanya dan kita akan coba execute step untuk dikirim ke Telegram bot yang sama ya. Oke, seperti yang sudah teman-teman simak di sini, note untuk send a text message dari Telegram sudah berhasil dieksekusi. Jadi di sini kita bisa kembali pada Telegram. Nah, kalau teman-teman simak di sini pada bot kita yaitu admin warehouse YT sudah mengirimkan pesan ya. Untuk barang masuk di sini pada 2025 bulan 7 tanggal 17. Kemudian tipe transaksinya yaitu incoming, nama item mineral 21. Ini benar ya seperti pesan yang sudah kita kirimkan. Dan untuk pihak yang bersangkutan di sini ada Pak Maman. Kalau ini kan untuk barang masuk ya, kita akan coba untuk barang keluar ya. Jadi di sini saya akan mengirimkan pesan barang keluar material B2 dengan jumlah 2 ton pada 18 Juli 2025 diterima oleh Pak Trump. Nah, di sini kita perlu merunning kembali untuk flow yang ada di N8 kita. Kita bisa klik di sini untuk execute workflow. Kemudian kita bisa kirimkan pesan tersebut dari Telegram bot kita ya. Lalu kita bisa kembali lagi untuk melihat progresnya yang di workflow N8 kita. Oke, pesan tersebut sudah masuk ke node kita, lalu sudah dieksekusi juga, ditambahkan ke bagian spreadsheet yang kita punya, dan di sini sedang dalam proses untuk pengiriman konfirmasi ke Telegram admin ya. Well, jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengeksekusi workflow-nya. Sekarang kita bisa cek kembali pada Telegram kita, dan di sini sudah ada ya untuk konfirmasinya bahwa tipe transaksi di sini outgoing pada tanggal 18, nama itemnya yaitu material B2, kuantitinya yaitu 2 ton, dan pihak yang bersangkutan yaitu Pak Trump. Dengan ini kita sudah berhasil mencatat untuk barang masuk dan barang keluar pada sistem workflow AI automation kita. Nah, sekarang yang jadi concern itu bagaimana jika user itu mengirimkan pesan yang kurang datanya, seperti mungkin kurang tanggalnya, kurang key personnya, atau dan yang lainnya. Di sini kita bisa tambahkan pada alur false dari isValidate data. Di sini kita klik plus saja, lalu kita cari untuk node Telegram tadi. Atau kalau semisal mau lebih simpel, dari node send text message sini kita copy dan paste. Lalu kita hubungkan saja nih untuk alur false tadi ke node Telegram. Kemudian kita buka pada konfigurasi node ini untuk membedakan ya supaya nggak bingung. Di sini saya akan ubah untuk nama node-nya. Saya akan ubah menjadi invalid format message. Kemudian untuk resource-nya di sini kita pakai message, operation send message, ID juga sama. Yang beda itu teks yang akan diberikan ke user. Nah, di sini saya juga sudah berikan pada Google Docs-nya. Di sini kita berikan untuk maaf penambahan data gagal dilakukan karena format pesan tidak sesuai. Harap gunakan format pesan yang sesuai seperti di bawah ini ya. Jadi di sini kita bisa copy saja untuk alert-nya beserta dengan format yang sesuai ya. Kemudian kita bisa kembali ke N8 lalu kita paste saja di bagian teksnya. Untuk mengujinya, di sini kita bisa back to canvas terlebih dahulu. Kita akan siapkan pesannya terlebih dahulu teman-teman di bot Telegram kita. Nah, di sini saya akan menambahkan pesan seperti ini ya, barang masuk asal-asalan saja. Nah, di sini kita bisa execute untuk workflow-nya. Kemudian kita bisa kirimkan pesan tersebut dari bot Telegram kita. Lalu kita bisa pantau kembali untuk flow-nya di N8. Oke, di sini sedang dibaca oleh LLM kita. Nah, di sini dia akan diberikan pesan error ya. Kemudian kita bisa cek pada Telegram kita. Nah, di sini sudah benar ya untuk pesan errornya. Maaf, penambahan data gagal dilakukan karena format pesan tidak sesuai. Dengan ini, kita sudah berhasil melakukan validasi data yang akan ditambahkan ke spreadsheet untuk lebih konsisten dan sesuai. Jadi nanti database kita itu nggak ada anomalinya, yaitu data yang kosong dan segala macam. Dengan ini juga, untuk flow kita penambahan data yang bawah itu sudah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan buat untuk flow pada report datanya ya. Untuk menghemat waktu, di sini kita akan select terlebih dahulu untuk 3 node ini ya, yaitu LLM Append Data, Google Gemini, dan juga Structure Output Parser-nya. Kita copy dan juga paste. Oke, kemudian di sini kita drag saja ke atas. Kita akan gunakan node ini, yang membedakan itu adalah prompt-nya. Jadi di sini kita bisa hubungkan saja untuk alur yang true ke bagian LLM Append Data 1. Nah, supaya nggak bingung juga, di sini saya akan ubah untuk nama node-nya menjadi LLM Report. Oke, seperti ini. Seperti teman-teman yang sudah sadar sebelumnya, pada Google Doc yang sudah saya lampirkan, itu terdapat juga untuk prompting dan juga kode untuk kebutuhan report ini. Nah, silakan teman-teman akses kembali. Di sini kita bisa copy kembali untuk prompt user message-nya. Kita akan paste di sini ya. Kurang lebih ini akan sama ya teman-teman. Kemudian kita bisa scroll down dan untuk message dari sistemnya sendiri saya juga sudah berikan juga. Silahkan teman-teman copy dan juga paste. Oke, kemudian kita bisa kembali pada platform N8 lalu kita paste sebelah sini.
Langkah terakhir untuk konfigurasi pada Node LLM Report ini yaitu pada bagian output parsernya. Di sini kita akan definisikan untuk example JSON-nya. Saya sudah berikan juga, silakan teman-teman akses saja. Lalu kita bisa kembali ke NET-nya dan kita paste sebelah sini. Jadi nanti yang kita harapkan dari Node LLM Report tersebut, outputnya yaitu memberikan report type, baik itu barang masuk, barang keluar, ataupun keduanya, yaitu di sini kita definisikan sebagai all. Dan terakhir di sini ada report period seperti this month, kemudian Juli 2025, Agustus 2025, last month, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman simak juga pada bagian system prompt message sebelah sini, di sini saya coba expand ya untuk kita bisa melihat lebih detail. Teman-teman juga bisa melihat pada bagian pengkondisian dari prompt ke Gemini AI. Di sini ketika user message-nya itu berikan saya laporan barang masuk dan barang keluar, maka untuk report type-nya di sini berubah menjadi all. Kemudian untuk berikan pada barang keluar bulan lalu, untuk report type-nya menjadi outgoing dan report period-nya menjadi last month dan seterusnya. Untuk promptingnya juga ini bisa teman-teman custom ya, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan masing-masing. Jika dirasa sudah cukup, di sini kita bisa close. Untuk bagian model di sini nggak perlu kita setting apa-apa ya, kita akan gunakan model yang sama. Sekarang kita bisa lakukan uji coba terlebih dahulu pada flow baru kita. Kita kembali pada bot Telegram, kemudian di sini kita tambahkan pesan. Di sini sebagai contoh saya akan kirim pesan, berikan saya laporan barang masuk dan keluar pada bulan Juli. Nah, di sini kita akan coba jalankan dulu untuk workflow-nya. Kemudian kita kirimkan pesan tersebut yang ada di bot Telegram. Kemudian kita kembali lagi ke NET untuk memantau progres dari workflow kita. Oke, di sini dia sudah beralih ke atas, yaitu node dari report LLM, dan di sini sudah berhasil dieksekusi. Kita akan coba lihat output yang diberikan pada node LLM, dan ini sudah benar ya, karena kita tadi definisikan untuk berikan laporan barang masuk dan barang keluar, maka untuk report tab-nya di sini menjadi all, dan karena kita meminta untuk reportnya dibuat pada Juli 2025, yang bertepatan dengan video ini dibuat yaitu bulan Juli, maka untuk report periodnya di sini menjadi this month. Jika sudah seperti ini, maka Node LLM Report beserta turunannya sudah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan untuk filteringnya. Kita bisa tambahkan untuk node baru, kita cari di sini untuk code, kita pilih kembali untuk node code-nya. Untuk modenya itu sama seperti sebelumnya, programnya juga pakai JavaScript. Untuk JavaScript code-nya, di sini juga saya sudah berikan pada Google Docs-nya, silahkan teman-teman akses kembali. Kita bisa scroll down dan di sini untuk node-nya bernama prepare filter, kita copy saja untuk kode JavaScript-nya. Jika sudah kita select semua, kita bisa kembali ke NET dan paste pada bagian sini. Saya akan coba jelaskan secara sederhana, kita coba expand. Kode dari JavaScript ini itu gunanya untuk melakukan action secara detail pada report periodnya teman-teman. Seperti jika kita ingin meminta laporan pada bulan Agustus 2025, maka kode JavaScript ini akan memberikan dua objek sekaligus, yaitu filter start date dan juga filter end date. Untuk start date-nya sendiri, itu dia akan dimulai dari tanggal pertama dari bulan tersebut. Contoh, kita mengirim pesan untuk memberikan report pada bulan Agustus 2025, maka filter start date-nya akan bernilai tanggal 1 bulan Agustus tahun 2025. Begitu juga dengan filter end date-nya. Misal di bulan Agustus itu cuma sampai tanggal 31, maka nilai dari filter end date itu adalah tanggal 31 bulan Agustus tahun 2025. Seperti itu. Jadi jika sudah dipaste untuk kodenya, kita bisa close saja. Kemudian di sini saya ingin ganti terlebih dahulu untuk nama dari node-nya. Oke, jika sudah, di sini kita bisa coba untuk execute dari node prepare filter. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya ya, bahwa filter start date ini itu tanggal pertama dari bulan tersebut, begitu juga dengan filter end date, yaitu tanggal terakhir dari bulan tersebut yang kita minta di message Telegram tadi. Jadi di sini kita bisa close saja untuk back to canvas, lalu kita bisa tambahkan node baru, yaitu untuk mengambil seluruh data pada spreadsheet kita. Teman-teman bisa cari saja di sini untuk sheet, kemudian kita pilih pada Google Sheet. Untuk actionnya sendiri, di sini kita pilih pada Get Rows in Sheet. Pada konfigurasi kali ini, kredensialnya kita pakai yang sama yang sudah kita gunakan untuk menambahkan data sebelumnya ya. Lalu untuk resource-nya kita gunakan default, operationnya di sini kita pilih Get Rows. Untuk dokumennya sendiri, di sini kita gunakan ID kembali. Kita masukkan ID pada Google Spreadsheet tadi ya. Silakan teman-teman masukkan. Kalau semisal teman-teman lupa, bisa di copy ulang aja ya dari URL, yaitu setelah slash D hingga sebelum slash edit sebelah sini. Ini mengindikasikan ID pada Google Spreadsheet kita. Jika sudah, di sini kita bisa kembali lagi pada NET kita. Kemudian kita bisa pilih untuk sheet-nya. Kita pilih pada sheet 1, silakan sesuaikan ya. Untuk filternya di sini kita tidak pakai filter apapun. Lalu untuk combine filter di sini kita pakai OR saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung cek dengan klik untuk execute step.
Nice, jadi di sini kita sudah berhasil mendapatkan barang-barangnya. Kalau teman-teman ingin melihat lebih detail, silakan pindah ke tab table. Nah, jadi teman-teman bisa melihat seluruh data yang ada di spreadsheet. Dan yang perlu teman-teman mention di sini, data yang ditampilkan itu seluruhnya ya, bukan berarti ini sudah difilter berdasarkan bulan Juli. Ini karena kebetulan saja tadi kita menambahkan via Telegramnya itu bulan 7 semua, yaitu Juli. Supaya lebih tergambar, di sini saya coba tambahkan dulu untuk data baru yang ada di bulan Agustus ya. Di sini saya akan menambahkan barang masuk mineral 25 dengan jumlah 2 truk pada 14 Agustus 2025 yang diterima oleh Pak Asep. Saya akan coba execute kembali untuk workflow-nya, kemudian saya akan kirimkan pesan tersebut melalui bot Telegram. Oke, kita kirimkan, kemudian kita pantau kembali untuk workflow-nya. Oke, di sini untuk note-nya sudah berhasil di-execute semua. Kalau kita cek pada Google Spreadsheet, datanya juga sudah masuk ya pada bulan Agustus. Di sini incoming 25, kuantitinya 2 truk oleh Pak Asep, dan kalau kita lihat juga pada note Telegram, kita juga sudah berhasil mendapatkan konfirmasinya. Kemudian di sini bisa kita kirimkan kembali untuk pesan memberikan saya laporan barang masuk dan keluar pada bulan Juli. Lalu kita execute untuk note NET-nya. Ups, tadi sempat offline ya komputer saya. Kita coba execute kembali. Lalu kita kirimkan pesan tersebut pada bot Telegram dan kita kembali ke NET untuk memantau pergerakan workflow kita. Oke, jadi di sini untuk node-nya sudah berhasil di-execute. Kalau semisal kita lihat pada get row in sheet, yaitu semua data yang kita punya, dia ditampilkan untuk keseluruhan data yang kita punya, yaitu ada 4 yang sesuai dengan data yang ada di spreadsheet, baik itu dari bulan Juli maupun Agustus. Padahal kalau kita lihat di sini untuk prepare filter, di sini kita sudah definisikan bahwa filter startnya itu 1 Juli hingga filter endednya itu 31 Juli. Oleh karena itu, kita perlu membuat note lanjutan. Jadi di sini kita bisa tambahkan saja untuk note baru, yaitu note code kembali untuk melakukan filtering dari result yang diberikan note Google Sheet get rows in sheet. Untuk konfigurasi note code kali ini saya akan ubah namanya menjadi filtering. Kemudian untuk mode-nya di sini kita pakai default, language-nya juga kita pakai JavaScript. Untuk kode dari JavaScript-nya sendiri saya sudah berikan juga di Google Docs. Silakan teman-teman copy saja dari sebelah sini hingga return filtered items. Kemudian kita bisa kembali ke bagian NET lalu kita paste saja. Jadi fungsinya dari kode JavaScript kali ini itu untuk melakukan filtering, especially pada node prepare filter ya, yaitu filter type-nya di sini all. Jadi kita akan memfilter untuk incoming dan juga outgoing. Lalu by date juga ya, yaitu start date di sini dari 1 hingga 31 bulan Juli. Untuk mengecek kita bisa langsung klik pada execute step sebelah sini. Oke, jadi di sini untuk node filtering sudah berhasil dieksekusi dan kita bisa melihat ya bahwa di sini ditampilkan adalah data-data dengan filter untuk bulan Juli. Nah, kalau teman-teman simak sebelumnya itu ada yang bulan Agustus ya. Dan di sini sudah berhasil kita hapus dan kita ambil untuk yang sesuai dengan filter yang kita mau. Jika sudah seperti ini, kita sudah dekat dengan goals yang kita tuju. Jadi kita bisa back to canvas, kita akan tambahkan node untuk melakukan analisis dari data-data yang sudah kita dapatkan dan sudah kita filter. Di sini kita bisa cari lagi untuk node code, dan seperti biasa untuk modenya di sini kita run for all items, kemudian language di sini JavaScript. Untuk nama dari node sendiri di sini saya akan buat menjadi resume. Untuk kode JavaScript-nya di sini juga saya sudah berikan di Google Docs. Silakan teman-teman buka kembali dan scroll down lalu copy saja di bagian cons hingga bagian return JSON report text summary ya. Teman-teman juga di sini bisa melihat ya bahwa dari analisis ini juga diberikan untuk saran praktis, kemudian summary-nya, lalu di sini ada analisis apakah ada anomali dari data barang masuk dan juga keluar di perusahaan kita. Kemudian kita bisa kembali ke NET lalu kita bisa paste saja di bagian JavaScript code sebelah sini. Kita bisa cek terlebih dahulu nih untuk execute step kembali. Oke, nice banget ya teman-teman. Di sini untuk analisisnya sudah berhasil kita dapatkan. Langkah selanjutnya kita akan kirim dari analisis tersebut ke Telegram kita. Guna mempersingkat waktu, di sini kita akan copy kembali untuk note send a text message. Lalu di sini kita akan arahkan dan sambungkan dari note resume ini ke bagian send a text message 1. Kita akan buka konfigurasi pada send a text message 1. Pada bagian teksnya, di sini kita hapus dulu semuanya. Kita akan drag and drop pada resume. Oke, seperti ini. Jadi untuk teks yang dikirim ke Telegram itu sudah berhasil kita dapatkan. Nah, di sini untuk pengujian kita bisa execute saja.
Dan sekarang kita sudah berhasil untuk mengirim ke Telegram. Kita akan coba buka kembali untuk Telegramnya, dan di sini sudah berhasil ya. Benar ya, untuk laporan transaksi gudang antara tanggal 1 Juli 2025 hingga 31 Juli 2025. Di sini kita bisa melihat bahwa total item yang masuk ada 4 unit, kemudian untuk total item yang keluar ada 2. Lalu untuk pihak yang terlibat di sini ada Pak Maman dan juga Pak Trump. Begitu juga dengan potensi anomali di sini 0 atau tidak ada anomali yang terdeteksi. Lalu di sini ada saran praktis yang diberikan juga. Jika sudah seperti ini, kita akan coba membuat laporan CSV-nya ya teman-teman. Kita bisa kembali ke N8, lalu back to canvas. Antara node filtering dan juga resume, di sini kita klik tombol plus, lalu kita akan cari untuk node convert to CSV. Kita pilih pada bagian convert to file, lalu kita pilih untuk actionnya convert to CSV. Seperti ini saja, kemudian kita bisa langsung testing dengan execute step. Oke, jadi untuk node convert to file kita sudah mendapatkan CSV-nya ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa download ataupun view untuk mengecek dari CSV tersebut. So, langkah terakhir kita akan back to canvas dan tambahkan node terakhir untuk mengirim file ini ke Telegram. Namun di sini saya akan rapikan sedikit untuk workflow-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita akan eksekusi secara paralel sekaligus. Terakhir kita akan tambahkan node baru, kemudian kita cari untuk Telegram. Kita pilih Telegram, kemudian pada action di sini kita scroll down, lalu kita pilih pada send a document. Untuk kredensialnya di sini kita gunakan akses token dari bot yang sama, kemudian resource di sini message, operationnya di sini kita send dokumen, dan untuk CID-nya di sini kita paste saja CID yang sudah kita dapatkan dari user info bot. Kemudian kita di sini perlu mengaktifkan untuk binary file ya teman-teman. Dan untuk input binary field di sini kita perlu samakan karena di sini namanya data, jadi di sini kita ketik saja untuk data. Kalau misal di sini attachment, maka di sini kita wajib juga berikan attachment. Kemudian kita akan tambahkan untuk additional field, kita akan pilih untuk file name. Nah, untuk file name sendiri di sini saya sudah berikan untuk notes-nya. Silakan teman-teman buka pada Google dokumennya. Di sini kita akan coba copy saja. Lalu kita kembali ke N8, kita paste untuk nama filenya di bagian expression. Kemudian kita akan tambahkan option baru yaitu untuk caption. Dan untuk caption sendiri juga saya sudah tambahkan ya seperti yang sudah teman-teman simak tadi. Jadi di sini kita copy saja. Jika sudah, di sini kita bisa coba untuk node send document dengan klik tombol execute step. Nice, jadi untuk node send document di sini sudah berhasil di-execute. Kita bisa kembali ke bagian node Telegram kita. Jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk file CSV dari bot admin warehouse YT ya teman-teman. Kita juga bisa melihat untuk file CSV-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil mendownloadnya, kemudian kita bisa open file. Dan untuk hasilnya di sini sudah benar ya sesuai dengan filternya yang mana kita setting untuk bulan Juli. So, dengan ini untuk workflow AI automation yang dapat membantu pekerjaan admin warehouse sudah berhasil kita buat. Nah, kurang lebih untuk workflow-nya di sini cukup kompleks ya, dan untuk tata letaknya silakan teman-teman rapikan saja. Jika terdapat kendala ataupun kesulitan, feel free banget teman-teman untuk komentar di bawah. Semoga video ini bisa memberikan insight dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.